Pertama, cinta itu kan karunia. Ya. Di mana Allah dengan sifat Rahman Rahimnya memberikan rasa itu kepada kita. Kasih sayang, ya, mengasihi, menyayangi, mencintai. Orang yang punya cinta itu berarti mewarisi sifat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang itu, dengan cinta itu, orang bisa memberi apa saja demi menyenangkan orang yang dicintainya. Betul. Orang bisa berjuang dan berkorban apa saja demi orang yang dicintai dan dikasihinya. Tapi di dalam Islam itu udah ada rule of love. Oh, love. Rule of love. Benar gak sih Inggris gue? Iya benar. Aturan main dalam cinta. Iya. Kedudukan paling tinggi cinta itu adalah kepada Allah, kepada Rasul, orang tua, baru kepada kita dan orang-orang di sekeliling kita. Termasuk teman, sahabat, kerabat, karib, istri, suami, anak. Rumusnya apa? Ketika cinta itu tidak melahirkan kamu pada dosa. Ketika cinta itu tidak membuat kamu lalai dari ibadah. Ketika cinta itu tidak membuat kamu jatuh dalam kemaksiatan. Satu waktu Umar bin Abdul Aziz senang kepada seorang perempuan. Tapi kesenangan dan kebahagiaan atas rasa cinta itu membuat dia khawatir bisa jauh dari Allah. Lalu kemudian dia pasrahkan perempuan yang dia cintai ini menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain. Dicarikan bahkan laki-lakinya. Sampai kemudian perempuan itu satu waktu berkata, "Bukankah engkau dulu mencintaiku, wahai Umar?" "Ya, apakah sudah tidak ada cinta itu? Bahkan lebih dalam cinta itu aku rasakan hari ini." Demi menyelamatkan dirinya dari perasaan yang bisa mengganggu pada perbuatan baik dan ibadah, dia ikhlaskan orang yang dicintainya pergi bersama dengan yang lain agar selamat cinta kepada seseorang itu dari menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itulah yang pernah datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Saat anak yang ditunggu, yang dinanti lama tak kunjung tiba, bahkan perjuangan pengorbanan melahirkan sampai-sampai Sarah rela dimadu. Dan kemudian menikah, punya istri, yaitu Siti Hajar. Lahirlah Ismail. Kemudian di tengah perjuangan rasa rindu yang mendalam itu kan, atas hadirnya anak, perintah untuk menyembelih datang. Allah hanya ingin membuktikan, apakah kerinduanmu yang dalam, cintamu yang dalam kepada anakmu mampu mengalahkan perintah yang aku berikan. Bahkan sekalipun harus kau tempelkan pisau tajam kepada leher kau punya anak. Kalau ini perintahku, kau lebih memilih cinta kepadaku, pasti kau lakukan. Dan itu dilakukan, namun Allah mengganti pengorbanan perjuangan Nabi Allah Ibrahim dengan menyelamatkan Ismail sang putra. Begitulah harusnya cinta itu dikemas sudah. Di mana orang mencintai justru lebih dekat kepada Allah. Lebih semangat dia bekerjanya, lebih semangat dia mencari nafkahnya, lebih semangat dia justru dekat dengan orang tuanya. Jangan kemudian. Itu gimana? Coba dia terusin dulu. Jangan kemudian dia menikah malah jauh dari orang tuanya. Oh benar itu. Serius? Iya. Jangan kemudian. Iya. Setelah menikah dia malah jauh dengan orang tuanya. Atau durhaka pada orang tuanya. Itu benar ya? Artinya kalau konsep cinta dalam Islam itu, ya poinnya adalah statement poinnya, dengan cinta itu lu lebih dekat ke ibadah, ke Allah, atau lu makin lebih jauh. Kalau makin jauh, cinta itu justru tidak mendatangkan kebahagiaan. Itu rumusnya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Dari Melody. Melody. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya seorang penulis fiksi. Kadang saya mendapatkan inspirasi cerita dari kehidupan teman. Teman yang sedang jatuh cinta. Karena waktu itu saya belum pernah dekat dengan lawan jenis. Jadi saya seperti mendapat gambaran jatuh cinta dari cerita teman-teman. Sekarang saya sedang dekat dengan laki-laki. Tapi saya takut ekspektasi saya terlalu tinggi dan akan membuat saya kecewa. Bagaimana menghilangkan perasaan saya seperti itu? Karena saya ingin juga merasakan cinta di dunia nyata. Bukan hanya di dunia fiksi seperti yang dituliskannya. Ya. Masalahnya kenyataan hidup itu kadang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang kita impikan, apa yang kita idamkan.
kenyataan hidup itu memang penuh misteri. Ya. Sebagaimana perasaan yang datang juga tiba-tiba.